Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Septina Primawati SEMM, kalau tidak khilaf lah. Suami beliau ini Bapak Gubernur kita dulu, Haji Muhammad Rusli Zainal. Suami beliau itu kawan kakek saya, Haji Abdul Hamid, dan kakek saya itu pun yang naikkan haji adalah Bapak Haji Rusli Zainal. Jadi saya punya nenek, ada punya adik, kakek juga jatuhnya. Itu satu angkatan dengan Pak Haji Rusli Zainal. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan puji syukur atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siang hari ini sama-sama kita dipertemukan Allah di dalam satu majlis yang insya Allah barokah. Dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man talabal ilma kana kafaratan lima maut. Orang yang duduk di majlis ilmu, belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dosa dan kesalahan kita di masa lalu dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat berangkai salam sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini ceramah harus hati-hati nih, medianya banyak. Saya tadi sebetulnya mau ceramah masalah Isra Mi'raj, cuman dilihat yang duha-duha banyak di hadapannya. Jadi aku ceramah masalah kematian aja. Di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah karangan Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Basani, diceritakan bahwasanya satu ketika malaikat Israil alaihi salam bertamu ke istananya Nabi Sulaiman. Kenal bu dengan Israil? Kenal? Kenal lah? Nah, besok kenal. Satu ketika malaikat Israil alaihi salam bertamu ke istananya Nabi Sulaiman, yang mana ketika itu Nabi Sulaiman pun kedatangan beberapa orang tamu. Setelah mengucap salam, Israil tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap tajam kepada salah satu tamu Nabi Sulaiman. Kemudian Israil berpamitan dengan Nabi Sulaiman. Setelah Israil pergi,
Sang tamu tanya dengan Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, yang tadi itu siapa?" Kata Nabi Sulaiman, "Itu adalah Israil." Kata sang tamu, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, kenapa dia menatap tajam kepada saya? Apakah dia ingin mencabut nyawa saya?" "Wahai Nabi Sulaiman," kata sang tamu, "tolong selamatkan saya daripada Israil." Kata Nabi Sulaiman, "Bagaimana caranya aku menyelamatkan engkau dari Israil?" Lalu sang tamu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, engkau kan nabinya Allah, engkau kan diberikan Allah mukjizat bisa memerintahkan angin. Coba engkau perintahkan angin agar mengantar saya ke negeri yang jauh. Mana tahu di negeri itu Israil tidak bisa menemukan saya." Nabi Sulaiman panggil angin, Bu. Nabi Sulaiman suruh angin mengantarkan tamu sehingga sampailah tamu tadi ke negeri Hindia. Sampai di negeri Hindia, tidak berapa lama datang Israil menemuinya dan mencabut nyawanya. Setelah mencabut nyawa sang tamu, Israil kembali ke istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, "Wahai Israil, kenapa engkau menatap tajam kepada tamu saya tadi?" Kata Israil, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, saya itu diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa tamu kamu itu di negeri Hindia. Makanya saya heran, kenapa tamu kamu itu masih berada di istanamu, sementara istanamu sangat jauh dengan negeri Hindia. Ternyata ada angin yang menyampaikan dia sampai ke negeri Hindia. Pas sampai di negeri Hindia, sampailah jamnya untuk kucabut nyawanya." Ibu yang dimuliakan Allah, ini pembelajaran untuk kita semua, bahwasanya kita ini tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Dimanapun kita, kalau sudah kematian mendatangi kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur-undurkan, tidak bisa dimaju-majukan. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kita berada, kematian pasti akan menemui kita, sekalipun kita berada di atas benteng yang tinggi lagi kokoh. Kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau sudah kematian itu mendatangi kita, Bu, tidak memandang daripada sebab musabah. Jangan dikira orang yang lebih tua lebih cepat mati ketimbang yang muda. Belum tentu. Saya punya abah umurnya 56 tahun, 6 tahun yang silam sudah meninggal dunia. Saya punya nenek umurnya 80 tahunan lebih, baru 1 tahun yang silam meninggal dunia. Kira-kira abah saya dengan nenek saya tua mana? Kalau ada yang nyambat tuha abah tuh bagus guling-guling. Tua nenek saya. Tapi kenapa kematian duluan mendatangi abah saya ketimbang nenek saya? Ternyata mati tidak memandang daripada tua dan mudanya seseorang. Jangan dikira karena masih muda nanti saja ibadahnya, tunggu kalau sudah tua. Belum tentu kita sampai tua. Mati juga tidak memandang sehat atau sakitnya seseorang. Jangan dikira orang yang sehat walafiat lebih panjang
belum tentu. Banyak kita saksikan kawan kita, sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita, orangnya sehat walafiat, tiba-tiba meninggal dunia, mendadak mati. Banyak. Ada kita saksikan kawan kita, tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita sakit, Bu, berbulan-bulan sakitnya, dibawa ke rumah sakit Puri Husada, tidak sehat. Dibawa ke rumah sakit Pekanbaru Awal Bros, tidak sehat. Dibawa ke Malaka, tidak sehat. Bawa pulang ke lorong stadion, belum sehat. Makan disuapi sama istrinya, minum diminumkan sama istrinya, makan obat dimakankan sama istrinya, sampai bosan istrinya melihara suaminya, dinazari sama istrinya, abang kalau sehat ku kawinkan lagi, sehat pula. Makanya mau isi laki penggaringan, kalau diisi laki penggaringan, diisi laki sering sakit-sakitan, coba dinazari begitu. Dinazari begitu. Apalagi di samping suami yang sakit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau zat yang maha kuasa, Engkau zat yang maha segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, sehatkan suamiku, ya Allah. Kalau Engkau sehatkan suamiku, ya Allah, aku bernazar akan mengawinkan suamiku, ya Allah. Dia pun ikut aminkan, loh. Ya Allah. Mati juga tidak memandang kaya atau miskin, tidak. Jangan dikira orang yang kaya lebih lambat mati ketimbang yang miskin, tidak. Mati juga tidak memandang daripada pangkat, jabatan, dan kedudukan. Kalau sudah kematian mendatangi kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diundur-undurkan, tidak bisa dimaju-majukan. Pas jamnya mati, pasti kita akan mati. Kita ini tunggu giliran dari mati. Kita semua yang hadir sekarang nih tunggu giliran mati. Hari ini kita bisa ketemu bersama, bisa bermajlis bersama, besok tidak ada yang tahu nasib kita. Bisa jadi besok ibu lebih duluan mati ketimbang saya, atau sebaliknya aku yang terakhir mati ketimbang ibu. Tidak ada yang tahunya. Makanya ibu yang dimuliakan Allah, kita yang masih hidup sampai saat ini, kita yang masih berdiri, kita yang masih merasai nikmatnya hidup di bumi Allah ini, yang masih menghirup daripada udara yang Allah berikan kepada kita, jangan tidak ingat dengan yang namanya mati. Kafa bil mauti wa izza. Cukuplah kematian itu sebagai penjagaan untuk diri kita. Kalau kita ini sudah ingat dengan yang namanya mati, maka kita akan senantiasa melakukan amal-amal soleh, berhenti untuk melakukan amal-amal maksiat. Kita nih Bu,